Selamat datang, welcome back to my channel. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah induksi wireless ya, atau wireless induksi. Oke, apa itu wireless induksi? Kita akan langsung saja ke cara pembuatannya. Oke, saya letakkan dulu kamera. Oke, langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Nanti di akhir video kita akan kasih tahu apa itu wireless induksi. Nah, jadi bahan pertama yang saya gunakan adalah transistor TIP 42C ya, ini PNP. Lalu resistor 1K, ini transistor ya. Nah, ini resistor 1K. Ada kapasitor kapasitor milar ya, ini 100 nano. Ini ada sebuah kumparan ya. Ini panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm. Dikumpar atau dililit seperti ini. Ini juga sama. Ada satu kumparan lagi. Ini panjangnya sama sekitar 25 sampai 30 cm. Oke, kita akan lanjutkan bagaimana cara melilitnya. Oke, ini awal ya, ini akhir. Oke, ini awal akhir seperti itu. Nah, yang satu lagi ini awal, ini akhir lilitan ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan sambungkan dulu untuk lilitannya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Jadi akhir lilitan yang ini ya. Akhir lilitan yang ini kita akan sambungkan ke awal lilitan yang ini ya. Seperti ini. Awal, akhir dan awal seperti ini ya. Nah, kita akan sambungkan teman-teman. Oke, setelah tersambung seperti ini, tidak lupa kita akan sambungkan transistornya, basis, kolektor, emitor. Kita akan sambungkan dulu di kaki area kolektor ya. Nah, seperti ini ya. Kolektor ini kita hubungkan ke lilitan akhir ya, ke lilitan akhir. Kolektor itu adalah kaki tengah di transistornya teman-teman ya. Ini namanya kolektor. Oke. Sedangkan yang area basis itu kaki kiri transistor ya, ini kiri. Ini kiri, tengah, ini tengah, kanan ya, kiri, tengah, kanan. Jadi basis itu di kaki kiri teman-teman. Dia posisinya berada di kaki kiri. Kita akan sambungkan si resistor 1K ini ke kaki basis transistor atau kaki transistor sebelah kiri. Oke, jika sudah tersambung seperti ini. Nah, untuk basis ini kita sambungkan ke awal lilitan ya, awal lilitan yang kecil ini ya, awal lilitan yang ini. Nah, kita akan sambungkan terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kita sambungkan dulu untuk si kapasitornya. Kapasitornya kita pasangkan di area sini. Maksud saya kita pasangkan di lilitan yang awal ya, lilitan awal seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Oke. Kita sambungkan dulu untuk resistornya. Jadi si kapasitor dan resistor itu kita jumper ya, di jumper seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut ke penyolderan. Nah, kita akan
perdekat ya, kita akan dekatkan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman cara penyambungannya. Ini awal ya, jadi seperti ini ya konsepnya. Ini awal lilitan, tengah lilitan atau akhir dan awal lilitan yang sambungan tadi, dan ini akhir lilitan ya. Akhir lilitan kita sambungkan ke kolektor. Oke, seperti itu. Sudah dimengerti. Berhubung ini jenisnya PNP teman-teman, ini PNP ya, transistor ini jenisnya PNP. Jadi PNP itu untuk kutub negatif baterainya kita pasang di tengah-tengah ini ya. Ini namanya CT atau simetris. Kita akan sambungkan di sini. Sementara yang positif kita sambungkan di kaki kanan transistor dengan disebut emitornya ya. Seperti itu. Lanjut kita pasangkan dulu untuk untuk kaki, untuk bukan kaki ya namanya, untuk tegangan atau input negatifnya kita sambungkan di antara pertemuan ini ya, pertemuan lilitan tadi. Lalu untuk yang positif kita sambungkan ke sini. Kita akan balik dulu saja teman-teman biar dilihatnya enak ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Sebelum kita sambungkan ya si baterai ini, sebelum kita sambungkan ke kaki emitor ini, si plus ini, kita siapkan dulu untuk ilustrasinya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan, nah kalian siapkan tembaga sekitar ini 15 cm ya, 15 cm. Lalu kita tarik bulat seperti ini ya. Lalu kita akan pasangkan lampu LED di antara dua ini ya, seperti ini. Oke. Jadi di akhir nanti kalian akan tahu apa itu wireless induksi. Dan mungkin dari kalian bahkan lebih tahu ya dari saya apa itu wireless induksi. Kita kasih timah dulu untuk si lampunya. Nah, seperti itu. Jadi kita sambungkan dulu, kita solder ya ke ini, bebas bolak-balik, bebas ya teman-teman. Oke, ini sudah tersambung ya. Nah, seperti ini. Ini tidak menyala ya, karena tidak ada tegangan ya. Si lampunya ini tidak menyala karena tidak ada tegangan. Oke, sementara kita sambungkan dulu untuk kabel positifnya atau input baterai positifnya ke emitor ya. Kita matikan dulu LED flashnya. Bisa kalian lihat teman-teman, ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini ilmu fisika ya. Nah, ini menyala ya. Ini menyala tanpa kita kasih tegangan. Nah, seperti ini ya. Oke, lampu LED-nya menyala teman-teman ya. Nah, lampu LED-nya menyala seperti ini. Nah, lampu LED-nya menyala ya. Nah, lampu LED yang ini menyala, yang kecil ini. Kita akan lepas dulu untuk si baterainya karena di sini saya tidak memakai on off saklar ya. Kita lepas dulu. Nah, teman-teman, lalu di sini kita akan nyalakan dulu ya. Kita akan perlihatkan dulu. Bisa kalian lihat ya. Ini
si lampu LED ini membutuhkan tegangan 12 volt DC untuk menghidupkan lampu LED ini ya. LED strip ini membutuhkan tegangan 12 volt DC. Nah, seperti itu. Secara logika itu tidak mungkin ya teman-teman. Lampu LED 12 volt ini bisa hidup dengan baterai 3,7 volt. Itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Oke. Setelah itu ini saya sudah siapkan kumparan ya. Ini kumparan kita lilit di angka 60 lilit ya. Di 60 lilitan. Oke. Kita akan sambungkan lagi untuk baterai positifnya ke transistor emitter. Kita matikan dulu LED flash penerangannya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya teman-teman. Ini lampu 12 volt DC dia menyala ya. Nah, ini lampu 12 volt VDC dia menyala ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi wireless induksi ini adalah dia memberikan tegangan tapi melalui daya induksi ya. Melalui daya induksi dari kumparan ini sehingga akan menghasilkan sistem magnetik ya, kerja magnetik. Kalau kita kasih tembaga seperti ini pasti menyala karena di area ini, di area lingkaran ini dia sudah menyebarkan apa ya namanya ya, dia sudah menyebarkan wireless, ibaratnya mah apa ya, transfer listrik lah teman-teman ya. Jadi ini sudah bisa mengeluarkan listrik ya, tanpa kita sambung kemana-mana dan kita tinggal tempel saja ke sini. Ini sudah bisa menyala ya teman-teman, karena ini kan namanya tembaga dan ini tembaga ini dia bisa menerima arus listrik dari kumparan yang ini ya teman-teman. Jadi kumparan ini mengeluarkan listrik ya, sementara tembaga yang ini dia menerima arus listrik ya. Oke. Nah, kita akan buktikan sekali lagi teman-teman. Kita akan sambungkan lagi untuk positifnya ya. Nah, kita matikan lagi lampu LED-nya. Nah, pembuktian seperti apa? Nah, kita akan coba tutup ya ini. Nah, bisa kalian lihat teman-teman. Bukan sulap, bukan sihir. Ini bisa menyala ya. Walaupun kita halangi dia kertas seperti ini ya. Kalau kita halangi kertas seperti ini, ini bisa menyala ya. Tuh. Nah. Ini menyala ya teman-teman ya. Nah. Oke, lampu LED-nya masih menyala ya. Lampu LED-nya masih menyala ini. Walaupun kita halangi ini kertas ya, ini tetap lampu LED-nya menyala karena si transfer listrik ini dia bisa menembus apapun yang ada di depannya ya teman-teman. Gak peduli itu kertas ataupun apa, ini tetap bisa menghasilkan arus listrik ya, bisa menghasilkan arus listrik dan bisa diterima dengan kumparan ini ya teman-teman. Seperti ini. Kalau kita angkat dia mati teman-teman tuh. Kita angkat dia mati ya. Kita angkat dia mati, kita dekatkan dia menyala ya. Seperti itu. Ini is magic, tapi ini ilmu fisika ya teman-teman. Oke. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Oke, semoga bisa
menjadi inspirasi kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you ya teman-teman. Terima kasih selama ini telah mensupport atau menonton channel video saya. Terima kasih. See you the next video.